Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ya alhamdulillah, sampai subuh ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengadakan sedikit majlis taklim di masjid yang tercinta ini. Mudah-mudahan hendaknya segala yang kita laksanakan malam pagi ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan sebentar saya meminta waktu Bapak Ibu sekedar untuk memberikan sedikit tausiah yang mudah-mudahan hendaknya tausiah ini akan bermanfaat untuk kita semua. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dinyatakan, Bapak Ibu, siapa yang menghadiri tausiah khusus di bulan Ramadan, setiap langkahnya dari rumah dihitung Allah pahala 1 tahun penuh. Jadi kalau Bapak Ibu tadi melangkah kemari, kira-kira ada 50 langkah Ibu, pulangnya 50 langkah lagi Pak, berarti 100 langkah. 100 tahun ibadah Allah berikan nilai pahalanya luar biasa. Inilah salah satu kelebihan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak akan berbicara lagi tentang masalah Ramadan. Mungkin Bapak Ibu kita semua telah banyak mengkonsumsinya. Tapi pagi ini saya ingin mengingatkan kita kembali tentang salah satu amalan yang mungkin juga sudah sering kita laksanakan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan ini juga sangat erat sekali dengan pelaksanaan Ramadan, karena pahalanya akan lebih berlipat ganda. Amalan apa itu Bapak Ibu? Amalan hanyalah selawat Nabi. Sering kita dengar Bapak Ibu, setiap muazzin yang akan mengumandangkan azan pasti akan menyebutkan ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat di belakang kepadanya, ucapkanlah kepadanya perkataan-perkataan yang baik. Nah, itu ayat Quran. Itu artinya kita orang yang beriman disuruh untuk banyak membaca selawat. Kalau dalam sholat, itu pasti itu termasuk kegiatan rukun dalam sholat membaca selawat, iya Pak. Tapi yang menjadi masalah di luar sholat, sudahkah kita banyak membaca selawat? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, dalam kajian singkat ini saya akan menceritakan fadilah yang luar biasa membaca salawat Nabi ini di saat kita hendak tidur, sebelum kita tidur itu. Ada beberapa kisah yang menceritakannya, baik dari hadis Rasulullah SAW maupun dari cerita atau kisah ulama mutakhirin. Dalam sebuah hadis, ibu bapak yang dimuliakan Allah, di zaman Rasulullah SAW telah terjadi perkara antara orang Islam dan orang Yahudi. Orang Islam ini Bapak Ibu kehilangan seekor unta. Rupanya yang mencuri untanya nih Bapak, ini orang Yahudi. Dapat nggak dong kisahnya Bu? Belum. Yang mencurinya orang Yahudi Bu.
Akhirnya diadakanlah persidangan oleh Rasulullah SAW karena orang Yahudi ini datang melapor sama Rasul. Kata orang Yahudi itu, ya Muhammad, saudara kau si Fulan telah mencuri untaku. Maka dipanggillah si Fulan tadi, sahabat Rasul tadi, dihadirkan dalam sebuah majlis persidangan. Nah begitu dilaksanakan tuntutan ibu, sahabat Rasul tadi heran. Ya Rasulullah, kenapa aku yang dituduh mencuri unta, sedangkan aku yang kehilangan unta, dan orang Yahudi inilah yang mencurinya. Rupanya Bapak Ibu, orang Yahudi tadi itu membalikkan fakta. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan tanggung-tanggung. Orang Yahudi tadi membawa 4 orang saksi. Kalau sudah ada saksi 4 orang Pak, menurut Islam sahlah itu. Berarti sudah terfitnah lagi sih orang Islam tadi. Lalu kata sahabat Rasul tadi, ya Rasulullah, sesungguhnya pengadilan yang engkau laksanakan hari ini adalah pengadilan yang benar. Tapi ya Rasulullah, izinkan ya Rasulullah, aku mohon satu permintaan. Kata Rasulullah, silakanlah sebelum hukuman dilaksanakan. Kata orang Islam tadi, ya Rasulullah, izinkan aku menanya unta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, heran ibu ya, heran kita Pak. Unta ditanya, yang setahu kita hewan itu berbicara hanya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Rasul pun waktu itu heran Bapak Ibu. Jangankan yang mendengarkan Rasul heran, masa unta bisa ditanya. Tapi memang begitulah rupanya Allah wahyukan ke dalam hati Rasul supaya Rasul mengizinkannya. Kata Rasulullah, silakanlah kalau memang itu yang kau ingin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya betul-betul ditanya orang Muslim tadi. Kata orang Muslim tadi, kata sahabat Rasul tadi, wahai unta, milik siapa kau sebenarnya? Dalam hadis itu Pak, dalam bahasa yang sangat fasih, unta itu berbicara, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah milik orang Muslim ini, milik sahabat kau ini, dan orang Yahudi inilah yang mencuri aku. Sedangkan saksi yang dibawa yang 4 orang ini adalah saksi palsu lagi munafik. Subhanallah, yang hebat. Nah ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah, Rasul pun bertanya dalam keheranan, wahai Fulan, apa sesungguhnya amalan kau sehingga unta bisa berbicara? Lalu sahabat Rasul tadi, si Fulan tadi pun menjawab, Bapak Ibu, ya Rasulullah, tak ada amalanku yang lebih ya Rasul. Salat yang diperintahkan itu yang kulaksanakan ya Rasul. Puasa yang diperintahkan itu yang kulaksanakan. Haji yang diperintahkan itu yang kulaksanakan. Zakat yang diperintahkan itu yang kulaksanakan. Tapi ya Rasulullah, ada satu amalan yang tidak pernah dilupakan dalam hidupku. Apa itu? Kata Rasul, ya Rasulullah, aku tidak pernah tidur di malam hari sebelum aku membaca selawat 10 kali untuk. Subhanallah, sedekah kata Rasulullah. Jadi Pak, hanya amalannya yang selawat 10 kali sehari semalam sebelum tidur dulu bisa menyelamatkan dia dari fitnah. Bisa buat dia makan. Tapi jangan dibutanya besok kucing. Ini kucing. Siapa punya gua nih kau mencuri panggang kayak bapak ini, bahu yang akan sebulan ngeong itu kucing. Kau jauh yang kejadian itu lah. Tidak Bapak, tidak Ibu, itu hanya sekali terjadi. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan betapa salawat itu punya keagungan yang luar biasa. Artinya, insya Allah dia bisa menyelamatkan dia dari bermacam fitnah, mulai fitnah dunia dan fitnah akhirat nanti. Jadi amalkan ya Bu. Bisa kita makan Pak? Sederhana saja. Kira-kira kalau borat, bisa kita tambah satu lagi. Kisah dari mutakhir Pak, bisa. Kalau kira-kira borat Ibu mengamalkannya 10 kali, nah ini kisah yang paling ringan lagi.
Salah seorang ulama Sofiah yang bernama Sufyan Tsauri pernah bercerita. Kata Sufyan Tsauri, ketika saya berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah, saya pun sholat di Masjidil Haram. Kemudian kata Sufyan Tsauri, di samping saya ada seorang pemuda. Pemuda tadi kerjanya hanya tak lain membaca selawat Nabi saja. Membaca selawat Nabi saja. Mulai dari aku sholat, aku melaksanakan ibadah. Tahulah Bapak Ibu, kalau ulama Sofiah melaksanakan sholat bayar luar biasa itu. Mungkin satu juz, mungkin satu rakaat. Tapi kata Sufyan Tsauri, sejak aku dari sholat sampai selesai berdoa, anak muda di sampingku ini hanya membaca selawat Nabi saja. Lalu kalau Sufyan Tsauri, setelah selesai aku melaksanakan ibadah, aku pun heran dan kutanya anak muda tadi, wahai anak muda, apa yang terjadi denganmu sehingga sejak tadi mendengar kau membaca selawat Nabi saja sampai saat ini? Anak muda tadi pun bercerita, wahai Tuhan, sesungguhnya aku melaksanakan ibadah haji ke tanah suci ini bersama ayahku dari negeri Khurasan. Tapi sebelum sampai kami ke Masjidil Haram nih, ke Makkah nih, di suatu tempat yang bernama Kufah, ayahku jatuh sakit. Rupanya memang sudah kehendak Allah, tibalah ajal ayahku. Akhirnya ayahku meninggal di kampung itu. Setelah ayahku meninggal karena muda tadi, maka tutuplah jenazahnya dengan kain. Aku pun bermaksud ingin memanggil orang-orang yang berada di kampung Kufah agar mereka membantuku untuk melaksanakan fardu kifayah ayahku ini. Tapi ya Rasulullah, wahai Tuhan, sebelum aku memanggil orang-orang kampung itu, kubuka kembali jenazah ayahku. Namanya ayah meninggal, Pak ya. Dan pada saat itu, wahai Tuhan, alangkah terkejutnya ku, ayahku yang tadi berbentuk manusia telah bertukar menjadi seekor kambing keledai. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu, sompat ada keluarga begitu, gimana kira-kira? Kambing. Pada saat itu kalau anak muda tadi, aku pun bingung, aku pun pingsan, langsung pingsan Ibu. Saya langsung pingsan, wahai Tuhan, melihat kejadian itu. Bagaimana saya memanggil orang-orang yang ada di kampung Kufah itu? Kalau saya tidak memanggil mereka, siapa yang membantu saya untuk melaksanakan fardu kifayah ayah saya? Tapi andaikan saya panggil mereka, apa yang terjadi? Apa yang akan mereka katakan? Mungkinkah mereka mau melaksanakan fardu kifayah ayah saya hanya seekor kambing keledai? Sebab itulah saya pingsan. Dan dalam keadaan pingsan itu datanglah seorang laki-laki menemuiku dengan memakai cadar. Laki-laki tadi pun bertanya, wahai anak muda, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Saya menjawab, wahai Tuhan, lihatlah keadaan ayah saya. Tadi kami dari negeri Khurasan bersama ayah saya. Ayah saya masih berbentuk manusia. Tapi setelah ayah saya meninggal di Kufah, jasadnya telah bertukar menjadi seekor kambing keledai. Lalu laki-laki yang datang dalam mimpi itu, dalam pingsannya itu, mendekati jenazah ayahku. Dibukanya penutup jenazah ayahku, dipegangkan wajah ayahku. Seketika itu juga ayahku telah kembali menjadi manusia biasa, bahkan jauh lebih cantik dari sebelumnya, laksana purnama yang baru saja terbit. Subhanallah. Melihat kejadian itu, tangkap laki-laki tadi ke tanah berat, peluk dia, pegang jubahnya, seolah-olah aku tidak memberikan dia lepas. Kutanya dia, siapa Tuhan sebenarnya? Rupanya laki-laki yang datang tadi mengaku, wahai anak muda, sesungguhnya aku adalah Muhammad al-Mustafa. Rupanya yang datang dalam mimpinya itu Pak adalah Nabi Muhammad
Lalu kutanya, ya Rasulullah, wahai Nabiullah, katakan kepadaku, kenapa bonaklah ayahku begini? Ayahku bahasa yang tidak begitu. Apa yang terjadi tentang ayahku? Tadi dia manusia, begitu meninggal wajahnya telah bertukar menjadi seekor kambing. Lalu Rasul bertanya, wahai anak muda, tahukah kau apa pekerjaan ayahku di semasa hidupnya? Anak muda menjawab, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Wahai anak muda, ayahku di semasa hidupnya pekerjaannya adalah tukang riba. Subhanallah, tukang riba. Gue tahu riba kan? Gue tahu riba kan? Rupanya tukang riba. Memang dalam sebuah hadis sahih dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang tukang riba apabila dia meninggal dan tidak sempat bertaubat kepada Allah, di hari kiamat wajahnya akan dirubah Allah menjadi kambing keledai. Tapi rupanya ayah anak muda ini nampaknya bukan hanya sekadar tukang riba, Pak, tapi mungkin udah hatoknya tukang riba. Kenapa? Sejak di dunia udah dirubah Allah. Tapi ya Rasulullah, kata anak muda tadi, kenapa dengan kehadiranmu ketika engkau pegang jenazah ayahku, wajahnya kembali menjadi manusia, bahkan jauh lebih cantik dari sebelumnya? Lalu Rasul pun menjawab, wahai anak muda, tahukah kau apa amalan ayahku ini? Anak muda kembali menjawab, tidak ya Rasul, Allah dan Rasulnya memberitahu. Kata Rasulullah, walaupun ayahku ini seorang tukang riba, tapi wahai anak muda, ayahku ini tidak pernah tidur di malam hari sebelum dia membaca selawat 100 kali itu. Sederhana Pak. Kalau tadi 10 borat, 100 jaringan. Hah? Iya Pak. Kenapa kadang-kadang kunci Pak lebih sering hilang daripada kereta? Lebih sering lupa di mana kunci ya Bu ya? Kalau kereta kan tak lupa bukan tempatnya. Kenapa? Yang ringan kadang-kadang paling mudah lupa. Jadi kalau sulit 10 baca 100 sulit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah benar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak sebagai sayyidina tak apa-apa. Pakai sayyidina tambah bagus. Tak pakai tak masalah. Ya, sederhana baca terus. Ayahku ini tidak pernah tidur di malam hari sebelum dia membaca selawat 100 kali untukku. Oleh sebab itu ketika ayahku ini dirubah Allah karena dosanya menjadi seekor kambing, maka malaikat yang ditugaskan memberikan rahmat, kata Rasulullah, melapor samaku bahwa ayahku ini telah banyak membaca selawat, dan aku pun memohon kepada Allah yang Maha Rahmat agar Allah mengizinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Sebab itulah aku datang hari ini memberikan syafaat kepada ayahku. Subhanallah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah ini terjadi di zaman mutakhirin, di zaman Sufyan Tsauri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pula nanti ada Bapak tahu orang yang tukang riba meninggal, Bapak intip-intip udah jadi kambing. Ya. Siapa yang menyampaikan, siapa yang memandikan dibilang di sekolah jadi kambing Bapak. Ibu, tidak Bu, itu juga hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa agungnya selawat ini. Tapi artinya jauhilah riba, cepatlah bertaubat, bacalah selawat Nabi supaya keberkahan hidup akan semakin bertambah. Dunia kita bahagia, di akhirat insyaallah kita akan menjadi bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah subuh yang berbahagia, mungkin sekedar kajian subuh kita yang kita manfaatkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal. Terima kasih Bapak Ibu atas segala penerimaan dan waktu Ibu yang telah tersita, dan kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.